cewek lagi kumpul itu bro. Sumpah aja. Jadi kita kesana aja. Yuk, Jadi yuk. Ini atraf berapa sih? Masih enggak sih? Ya masih lama. Apa ya? Enggak apa. Sangat ini sih. Hai guys. Halo. Kalian lagi ngapain nih? Kita lagi bahas etika profesi nih. Ternyata matkulnya seru banget ya. Wah, ikutan dong diskusinya. Guys nih duduk. Capek banget. Oke, lanjut diskusinya ya. Menurut kalian tuh etika profesi itu apa sih? Kalau menurutku ini, kode etik profesi itu adalah sistem nilai, norma, dan aturan yang dibuat serta dipatuhi oleh suatu organisasi profesi tertentu. Jadi setiap kode etik itu beda-beda kode etiknya. Contohnya nih, kode etik profesi hukum itu beda sama kode etik profesi dokter. Karena kita anak hukum, bahas tentang kode etik hukum aja ya. Ya, ayo. Menurut kalian tuh emang kenapa sih kode etik hukum tuh harus diterapin? Iya sih, biar penegak hukum itu kerjanya sesuai batasan atau aturan yang berlaku. Jadi dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah, para profesional melaksanakan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan martabat yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Emangnya kalau misal nggak diterapin, itu ada sanksinya nggak sih? Ada dong bis, dan sanksi yang diberikan itu tergantung sama jenis dan juga tingkatan pelanggarannya. Contohnya nih yang pertama teguran, terus kemudian peringatan, pemindahan jabatan, terus kemudian penundaan kenaikan jabatan. Kalau sampai fatalnya tuh sampai dipecat. Terus yang bakal beri sanksi ini siapa? Nah, untuk pemberian sanksinya itu tergantung dari profesinya sendiri. Kalau di profesi hukum, contohnya hakim nih, badan pengawasnya itu namanya FKMK. Profesi juga ada loh, namanya yang ngatur itu Komisi Kode Etik Polri. Mereka bertugas untuk melaksanakan persidangan dalam pelanggaran Kode Etik Polri serta pelanggaran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi intinya orang yang kerja di profesi hukum itu nggak bisa sembarangan, apalagi ini kaitannya sama keadilan dan juga hak seseorang. Bener, profesi hukum itu risikonya tinggi. Jadi hukumannya pun harus berat biar pada jerak. Lagian kalau hukumannya ringan malah nanti menimbulkan pelanggaran yang lainnya gitu. Karena kesannya malah hukuman yang diberikan itu tidak tegas. Betul banget tuh, profesi hukum itu riskan banget, makanya peraturannya juga harus ketat. Menurut kalian sendiri di Indonesia penegakan hukumannya udah bagus belum? Indonesia masih belum diterapkan secara maksimal sih. Buktikan dengan banyak aparat penegak hukum yang masih melanggar pelanggaran kode etik profesi hukum. Nah, benar tuh kata dia, ini tuh karena kurangnya kesadaran, pengawasan dan juga pemahaman. Terus sanksi yang diberikan ke para pelanggar kode etik profesi hukum itu masih kurang. Sayang banget ya, padahal kan Indonesia negara hukum. Harusnya para aparatnya bisa jadi contoh bagi para rakyatnya. Bener, contohnya aja seperti waktu itu penilangan sepeda motor. Nah, waktu ditilang itu biasanya kan aparat penegak hukum atau polisi itu langsung minta itu uang buat damai gitu. Lepas dari aparatnya, juga tergantung masyarakatnya juga nggak sih? Kalau memang masyarakatnya itu taat hukum, harusnya mau melewati proses hukum. Kalau nggak mau, ya tinggal bayar aja. Banget, saling introspeksi aja. Kan sayang banget kode etik yang udah dirancang pikiran lupa, malah dilanggar dengan mudahnya. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalau kasus hakim yang menerima suap tuh kayak gimana? Kan kalau yang kita tahu hakim itu wakil Tuhan, harusnya netral dan adil nggak sih? Itu mah keterlaluan sih, itu udah jelas banget akhirnya pelanggar kode etik. Dia udah nggak bertanggung jawab, nggak jujur, udah gitu dia juga menunjukkan keberpihakan lagi. Itu kalau ketahuan bisa langsung kena sanksi loh. Kalian tahu nggak sih, baru-baru ini kan juga lagi naik tuh kasus hakim ketua MK yang kena pelanggaran kode etik hakim karena dia melakukan konflik atas kepentingan. Tahu tuh
Tapi bayangin deh, gimana kalau pelanggaran kode etik ini nggak ketahuan? Kalau lanjut terus, kayaknya bakal gila sih, karena kan nggak ada takut-takutnya gitu loh. Udah gila dunia sih, mana mungkin mikir begituan, nggak bakalan ada takut-takutnya, yang penting cari duit. Aduh, parah juga ya ternyata ya. Nah, gimana kalau misal kita lanjut ke profesi lain gitu, misalnya kayak notaris, kan biasanya tuh notaris ada tuh kasus pemalsuan akta otentik. Nah, gitu. Kalau ngomongin soal pemalsuan atau otentik, menurut yang aku search dari Google itu, menurut KUHP pasal 264 ayat 1 tentang pemalsuan terhadap akta otentik akan mendapat ancaman penjara paling lama 8 tahun. Selain melanggar kode etik notaris, itu jelas sangat merugikan pihak yang terlibat. Ya segala sesuatu sih pasti ada resikonya ya. Lagian kalau yang dicari cuma untuk kepentingan pribadi, ya nggak bakal ada habis-habisnya. Dan juga yang rugi itu bukan cuma kita, bakal banyak pihak yang merasa dirugikan demi kepentingan pribadi itu tadi. Sepenting itu ya ternyata buat nanemin sikap jujur di diri pribadi masing-masing. Nah benar tuh, di Indonesia tuh masih dikit banget orang jujur. Kalau orang bilang tuh Indonesia tuh nggak kurang orang baik, tapi kurang orang jujur. Jadi penting banget buat nanemin sifat ini dari kecil, karena sifat ini nggak bisa tumbuh gitu aja. Bener tuh, aku juga setuju. BTW, ternyata obrolan kita hari ini seru juga ya. Kita udah mulai ngomongin dari tentang kode etik profesi hukum sampai kita ngomongin soal sikap jujur yang gimana harus diterapkan. Nanti kalau di masa depan kita udah bekerja di profesi hukum, kejujuran jangan sampai hilang ya. Aku tandain satu-satu. Kamu juga juga ya. jangan gitu. BTW, aku lapar deh. Kayaknya kita habis ngobrol seru-seru gini, kita jadi kelupaan kalau tadi sebenarnya kita mau makan di kantin. Kantin yuk makan. Yuk. Wah,